Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babun fil isra'i bihi sallallahu alaihi wasallam wal mi'raj. Ini bab menerangkan tentang Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua istilah namun biasanya digabung. Ada Isra, ada Mi'raj. Ya, namun ya itu digabungkan menjadi satu, ya Isra Mi'raj. Ini punya arti tersendiri. Ada Isra arti tersendiri, Mi'raj arti tersendiri. Kalau Isra itu kalau menurut bahasa tuh ya jalan di waktu malam namanya Isra. Jadi kalau bapak tuh malam minggu dari jam 10 malam pulang jam 2 itu namanya bapak habis Isra. Ya, jalan-jalan di malam hari. Ya, itu namanya Isra. Siapa aja bisa. Kalau menurut lughah, menurut bahasa, ya malam berjalan tuh. Ya, dari rumah kita menuju Monas, balik lagi. Ya, itu namanya Isra. Melakukan perjalanan di malam hari. Nah, kalau Mi'raj, asalnya Mi'raj itu naik. Ya, naik ke mana? Ke langit. Nah, itu Mi'raj namanya. Nah, dalam istilah ini adalah dua peristiwa yang sangat istimewa yang diberikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj itu satu peristiwa besar dan bagian daripada mukjizat yang Allah berikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga perlu kita yakin dan kita perlu beriman terjadinya Isra Mi'raj. Sekarang di sini diceritakan nih, ya, wa kanal Isra'u lailatas sabi'i wal ishrin min Rajab. Isra Mi'raj itu terjadi pada malam tanggal 27 daripada bulan Rajab. Qabla ayyuhajiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah min Makkah ilal Madinati, dari kota Mekah menuju kota Madinah bisanatin 1 tahun. Jadi sebelum 1 tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu dilaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Nabi Muhammad saat itu lagi berduka. Istrinya Siti Khadijah baru wafat. Lalu disusul lagi dengan pamannya yang bernama Abu Thalib juga wafat. Jadi dalam 1 tahun itu berbarengan dua sosok manusia yang paling dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Ya, baik istrinya Siti Khadijah yang memang semua kekayaan-kekayaannya itu diberikan buat Nabi Muhammad, buat suami tercintanya, buat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak, Saudara, itu Siti Khadijah ketika meninggal dunia itu nggak ninggalin apa-apa. Ya, untuk kain kafannya aja susah. Ya, itu Siti Khadijah. Padahal pada saat beliau menikah dengan Nabi Muhammad itu sepertiga kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. Ya, sehingga Siti Khadijah itu dikatakan konglomeratnya
ya kota Mekah saat itu Siti Khadijah. Sepertiga kekayaan kota Mekah milik Siti Khadijah. Nah, kemudian beliau menikah dengan Rasulullah SAW. Itu hartanya diberikan semuanya buat dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau meninggal dunia, nggak ada peninggalannya. Kali warisannya banyak, nggak ada, karena udah dihabiskan untuk berdakwah buat Rasulullah. Sampai-sampai kain kapannya aja susah, ya, buat Siti Khadijah. Istimewa. Makanya Rasulullah merasa duka benar dengan meninggalnya istri tercintanya Siti Khadijah. Nah, setelah itu pamannya lagi Abu Thalib yang selalu membantu dakwahnya, ya, sebagai backingnya, ya, itu pamannya Abu Thalib. Walaupun memang, ya, sampai akhir hayatnya Abu Thalib belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tetap dia selalu membela Rasulullah SAW. Dan orang-orang kafir Quraisy saat itu, ya, belum bisa mengintimidasi Nabi Muhammad, apalagi sampai menyingkirkan dan membunuh Nabi Muhammad, karena masih melihat siapa pamannya, Abu Thalib, sosok yang begitu disegani di kota Mekah saat itu. Ya, jadi setelah pamannya Abu Thalib meninggal, ini kesedihan, sehingga tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Ya, jadi tahun itu tuh Pak, disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Nah, saat itulah Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa kendaraan yang namanya Buraq, ya, jemput Nabi, ya, di Isra dan Mi'rajkan, supaya itu bentuk hiburan buat Nabi dan sebagai salah satu bukti, ya, Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terus diperlihatkan, mulai berangkat dari rumah menuju Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus sampai naik ke atas langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, ke Rabbul A'la, ke Mustawa, sampai melihat Allah, bercakap-cakap dengan Allah dan mendapatkan perintah sholat, sampai pulang lagi, ya, sampai ke rumahnya lagi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu di sebagian malam. Nah, itu istimewa banget itu Bapak Saudara. Ya, nah inilah yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu sebelum 1 tahun Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, setelah Isra Mi'raj berjalan 1 tahun, baru Nabi Muhammad diperintahkan untuk hijrah. Kenapa? Karena saat itu orang-orang kafir sudah semakin berani, ya, bahkan pada intinya, ya, itu ingin membunuh Rasulullah, sehingga nggak ada jalan lain. Ini Rasulullah harus pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, itu makanya terjadi hijrah. Nah, hijrah itu Siti Khadijah sudah meninggal, ya, udah wafat. Pamannya Abu Thalib sudah meninggal juga, udah wafat. Sehingga pada saat itulah kesempatan orang-orang kafir ingin membunuh Rasulullah. Akhirnya Allah tahu, udah Rasulullah harus hijrah, berangkat, tinggalkan tuh kota Mekah, ya, ke kota Madinah. Walaupun Nabi itu sangat cinta dengan tanah air, ya, karena tanah kelahirannya kota Mekah. Kata Nabi, seandainya saya tidak diusir dari kota Mekah, saya tidak akan tinggalkan kota Mekah. Apalagi yang namanya Mekah itu istimewa benar, ya, amalan-amalan dilipat gandakan, beda dengan kota Madinah, 1 berbanding 100.000 kota Mekah itu. Ya, jadi kata Nabi, ya, khairal biqa Mekah, sebaik-baik tanah bumi di dunia ini tidak lain ada Mekah. Seandainya saya tidak diusir oleh orang-orang kafir, saat itu saya tidak akan tinggalkan kota Mekah. Makanya dia pengen saat di Madinah kembali lagi ke Madinah, ya, ke Mekah. Begitu. Makanya terjadi yang namanya Futuh Mekah. Akhirnya tuh Mekah bisa
ditaklukkan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu Futuh Mekah. Akhirnya kota Mekah yang tadinya orang kafir, ya, itu sekarang ya ditaklukkan, dan akhirnya dengan ya tanpa ada keributan kota Mekah bisa ditaklukkan dan semuanya masuk Islam. Ya, sampai Abu Sufyan tuh pada masuk Islam semuanya. Yang mereka itu sangat benci dan sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam naiman, dan adalah Rasulullah saat itu sedang tidur fi baitihi, di rumahnya, di Makkah, di kota Mekah. Fa'atahu Jibril alaihi salamu bil buraqi, maka Jibril alaihi salam datang menjumpai Rasulullah dengan membawa seekor kendaraan yang namanya buraq. Jadi buraq itu satu binatang, ya, yang di sorga itu ternyata banyak. Buraq itu banyak, bukan satu. Diambil, yaitu buraq yang lagi sedih, yang lagi nangis karena dia lagi kepengen banget, ya, rindu dengan Rasulullah. Malaikat Jibril tahu tuh, ya. Jadi buraq itu yang dipanggil, yang ya diperintahkan untuk menjadi kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi dengan malaikat Jibril beserta dengan kendaraannya yang bernama buraq. Faraqibahu, maka Rasulullah mengendari buraq hatta ata Baitul Maqdis, sampai ya menuju Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tuh yang sekarang lagi rame, ya, jalur Gaza. Dari jalur Gaza itu nggak jauh lagi, ya, disitulah yang namanya Baitul Maqdis, yang di situ ada masjid yang sangat istimewa, yaitu 3 masjid di dunia yang mulia, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi masjid yang mulia di dunia cuma ada 3, ya, 1 Masjidil Haram, 2 namanya Masjid Nabawi, 3 namanya Masjidil Aqsa. Yang 1 di Mekah, yang 1 lagi di Madinah, dan yang terakhir adanya di Baitul Maqdis, Palestina. Ya, yang saat ini ya orang-orang Gaza, ya orang-orang Palestina itu sedang habis dibombardir. Masya Allah, sedih kita melihatnya. Ya, kasihan banget Bapak Saudara. Itu kemarin yang hari apa tuh ya? Ya, yang pada di Istiqlal, di Monas, itu Masya Allah begitu banyak jamaah, ya, hari Minggu, ya, ya, Masya Allah, itu istimewa banget Bapak, ya Saudara, itu ya tanda bagaimana umat Islam Indonesia ya begitu cinta dengan orang-orang yang ada di Palestina. Nah, itu salah satu bentuk dukungan, ya, mereka kumpul, ya, itu salah satu bentuk, ya, bagaimana dia memberikan respon dan memberikan spirit kepada pejuang-pejuang orang-orang yang ada di Palestina. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu 3 masjid, Pak, 3 masjid yang harus benar-benar kita lindungi karena itu istimewa sekali. Ya, Baitul Maqdis, nah sekarang yang agak repot sekarang, Masjid Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Jadi sebenarnya 3 masjid ini punya ciri-ciri tersendiri. Kalau Masjidil Haram itu kalau kita ibadah di sana 1 berbanding 100.000. Kalau Masjid Nabawi itu 1 berbanding 1000. Kalau Masjidil Aqsa itu 1 berbanding 500. Makanya nggak ada lagi masjid selain 3 ini. Kalau masjid-masjid yang lain sama aja. Sekarang lagi ramai, lagi viral Masjid Al-Jabbar di Bandung. Ya, dan sebenarnya sama di Al-Hidayah. Ya, kita sholat di Musola Al-Hidayah dengan sholat di Masjid Al-Jabbar. Ada bedanya apa enggak? Enggak ada, sama. Pahalanya sama. Ya, itu begitu. Jadi kita susah-susah
Ya, sampai macet-macet kita datang ke Masjid Al-Jabbar. Ya, sholat di sana, ya sama pahalanya sama sholat di Mushola Al-Hidayah. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Tapi 3 masjid ini beda nih. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa itu berbeda. Makanya kata Nabi, kalau bisa kita usahakan ya dalam hidup dan kehidupan kita supaya bisa berziarah, berkunjung ke 3 masjid tersebut. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Saya banyak jamaah yang pada minta, Ustaz, ayo dong kita ke Aqsa gitu. Cuma ngeri juga ya, apalagi saat-saat sekarang ini. Nah, begitu walaupun info-info yang pada datang masih aman katanya gitu. Masjidil Aqsa coba deg-degan juga. Nah, begitu. Pengen tuh jamaah pada minta, ayo Ustaz kita Aqsa, kita ke Aqsa, buat program ke Aqsa. Saya udah 1 tahun ini pengen, belum bisa-bisa juga. Dulu saya ingat waktu lagi ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, ya beliau bilang begitu juga, saya kepengen ya supaya bisa ya datang ke Aqsa. Nah, seperti itu. Alhamdulillah ya bisa tuh beliau. Ya, kalau Haram, Masjid Nabawi, nah itu alhamdulillah. Nah, tinggal satu lagi nih cita-cita, pengen ke Masjidil Aqsa supaya memang perintah Nabi itu 3 masjid itu biar bisa kita kunjungi. Nah, mungkin Bapak diantaranya ada yang udah pergi ke Aqsa kali. Ya amin, alhamdulillah. Nah, kalau yang belum boleh tanamkan cita-cita keinginan. Ya begitu. Saya belum kesampaian saya. Ya, saya kepengen. Mudah-mudahan suatu saat nanti. Ya, pengen punya program ke Aqsa. Dan itu memang udah banyak yang minta. Ya, cuma agak repot karena memang kondisi sekarang, apalagi sekarang nih. Ya, kalau memang aman, nah kita bisa langsung berangkat. Nah, seperti itu. Jadi itu 3 masjid Bapak Saudara yang memang Nabi anjurkan, kunjungin tuh 3 masjid tersebut. Jangan sampai tidak dikunjungin. Ya, begitu. Ya, jadi usahakan ya kalau kita ada rezeki ya itu usahakan biar bisa berangkat ke 3 masjid tersebut. Jadi itu disebutkan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu disebutkan 2 masjid, minal Masjidil Haram, mulainya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Summa urijal bihi ila sama'is sabi'ati. Kemudian Nabi dinaikkan ke langit yang ke-7. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai langit ke-7. Ternyata dari satu langit ke langit yang lain itu ada pintunya. Ya, begitu. Dan ada isinya semuanya. Langit pertama, langit kedua, ada makhluk-makhluk Allah. Ya, yang paling banyak malaikat. Ya, yang paling banyak tuh malaikat di langit pertama, langit kedua dan seterusnya. Makanya pantas kalau malam Lailatul Qadar, Pak, itu di tanggal-tanggal yang mulia tersebut, di waktu-waktu yang mulia tersebut, itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta mata'il fajr. Jadi pada turun tuh malaikat. Jadi malaikat banyakkan di mana? Di langit. Ya, jadi pada Lailatul Qadar yang dari langit turun ke bumi. Tanazzalul malaikah. Itu malaikat jamak. Ya, jadi banyak malaikat-malaikat yang turun disertakan dengan pemimpinnya. Ya, apa? Warruh, malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril pun itu kalau malam Lailatul Qadar turun ke bumi. Ya, itu tanda mulianya ya malam Lailatul Qadar. Jadi naik Nabi ke atas langit ya, dari langit pertama sampai langit ke-7. Ya, itu nanti Nabi ketemu dengan para nabi dan juga ketemu dengan para malaikat-malaikat semuanya. Wa ra'a fiha al-baital ma'mur, dan Nabi pun ya di langit yang ke-7 tersebut melihat ada Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu semacam kayak Ka'bah gitu. Jadi malaikat-malaikat pada tawaf di mana? Di Baitul Ma'mur. Ya, seperti manusia tawaf di Ka'bah. Itu kalau
para ulama yang dikasih kasyaf dari Ka'bah itu, kalau dilihat itu terbuka langit itu nanti tembus yang namanya Baitul Ma'mur. Ya, jadi pas itu. Jadi Baitul Ma'mur Ka'bah, dari Ka'bah ke Baitul Ma'mur, dari Baitul Ma'mur langsung ya ke Ka'bah. Itu ya bagi orang-orang yang istimewa, yang khawas, Allah kasih kasyaf, dan itu dia bisa ngelihat Bapak Saudara. Ya, dari Ka'bah ya itu dia dikasih petunjuk sama Allah ke atas tembus, itulah namanya Baitul Ma'mur. Dan Nabi pernah datang ke Baitul Ma'mur pada saat lagi Mi'raj. Ya, jadi di langit yang ketujuh, bahkan Nabi di situ bisa melihat Baitul Ma'mur, di mana para malaikat-malaikat senantiasa tawaf terus di mana? Di Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Jadi masuk ya ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70.000 malaikat. 70.000 malaikat la ya'uduna ilaihi, yang nantinya tidak kembali lagi. Ya, jadi malaikat itu memang banyak benar, 70.000 tiap hari ya ke Baitul Ma'mur. Terus nggak balik lagi, nanti ada lagi, setiap hari ada lagi yang masuk, ada lagi yang udah masuk nggak keluar lagi di Baitul Ma'mur. Nah itu kalau dari dulu sampai sekarang yang di Baitul Ma'mur udah berapa? Ya kagak pulang-pulang deh udah. Ya begitu. Emang malaikat begitu modelnya. Ada yang tawaf, ada yang bertasbih saja, ada yang ruku-ruku saja, ada yang Allah ciptakan malaikat dari mulai diciptakan sampai hari kiamat sujud saja. Begitu Bapak Saudara. Ada yang baca tahmid, ada yang baca takbir, ada yang baca tasbih. Itu begitu udah kerjaannya malaikat. Ya, sehingga ya itu 70.000 malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur dan dia tidak kembali lagi. Ya, jadi yang udah di Baitul Ma'mur udah berapa banyak, udah berapa triliun. Ya, makanya tuh kalau jumlah malaikat dengan jumlah makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk manusia, binatang, pohon, batu-batu dan lain-lain semuanya, kan banyak tuh, dijumlahkan dengan malaikat, masih tetap banyakkan malaikat. Coba kalau kita baca selawat aja nih Pak, kita baca selawat sekali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat satu kali Allah akan bentuk menjadi satu malaikat. Tuh, nanti malaikat itu akan beristighfar buat orang yang baca selawat. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Begitu. Nah, kalau kita baca 1000 selawat, udah 1000 malaikat yang Allah ciptakan. Yang 1000 malaikat itu beristighfar terus buat orang yang baca selawat. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi malaikat itu banyak, ya banyak sekali. Ya itu begitu. Fara'a fiha sidratal muntaha, maka Nabi juga melihat saat di langit sidratal muntaha. Apa itu bentuk sidratul muntaha? Wahya syajaratun azimatun. Sidratul muntaha itu adalah satu pohon besar. Yasiru fi zilliha ar-raqibu, yang berjalan di bawahnya orang yang berkendaraan itu sab'ina sanatan, 70 tahun baru selesai ngelewatin pohon yang besar tersebut. Ya, jadi kita mau ngelewatin pohon aja tuh mesti 70 tahun. Itu pun bukan jalan kaki, pakai rokib. Ada kendaraan yang kita gunakan. Ya, Masya Allah, 70 tahun itu benar-benar naik gojek sampai gondrong. Ya, iya 70 tahun. Iya, ya Allah, kita kalau mau naik gojek Pak, ya sampai gondrong nggak ada yang mau Pak. Nah, iya, apalagi sampai semper, ya nggak ada yang mau. Betul nggak? Iya, tuh Bang, sampai semper dia nggak mau. Ya, ya Allah, itu 70 tahun untuk melewati pohon besar yang disebut dengan Sidratul Muntaha. 70 tahun itu pakai rokib, ya dia nggak jalan, tetapi pakai kendaraan. Tahruju min asliha anharul jannati, keluar dari ya pangkalnya, akarnya, akar pohon Sidratul Muntaha itu anharul jannah, sungai-sungai yang ada di surga. Itu sungai yang di surga macam-macam, ada sungai yang bentuknya air, ada yang bentuknya susu, ada yang bentuknya khomar. Nah itu macam-macam, nah, sungainya, airnya. Wa ilaiha yantahi ilmul malaikati,
dan sampai di situ berhenti ilmunya malaikat. Makanya malaikat Jibril tuh nggak bisa nemenin Nabi sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, mohon maaf. Ya, saya sampai di sini doang." Lalu kata Nabi Muhammad, "Ya Allah Jibril, kau tega banget. Ya, dari berangkat di rumah kau temenin saya. Masa tinggal di sini kau tinggalkan saya sendirian?" Kata malaikat Jibril, "Bukan begitu. Kalau seandainya saya melangkah satu langkah saja, ya akan terbakar tubuh saya." Tuh. Jadi malaikat Jibril udah kagak mampu, Bapak Saudara. Di situ udah siap, udah diem aja. Ya, melangkah satu aja langkah terbakar tubuh malaikat Jibril. Nah, disitulah membuktikan bahwa Jibril dengan Nabi Muhammad lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, "Sampaikan salam saya buat Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai di sini aja ya Muhammad, nggak bisa nemenin kamu. Ya silahkan kamu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala." Jadi malaikat nggak bisa mendampingin Rasulullah saat ya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata malaikat Jibril, kalau dia melangkah jangankan banyak, satu langkah saja maka akan terbakar tubuhnya. Tapi Nabi Muhammad mampu tuh, Allah kasih ya, terus bisa langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa indaha yajiduna amrallahi, dan di sisinya ya mereka menemukan perintah Allah, la yujawizuha ilmuhum, yang tidak ya melampaui daripada ilmunya mereka. Summa ulijobihi ila masyaallah, kemudian dinaikkan Nabi Muhammad kepada sesuatu yang Allah kehendaki. Summa ila hadrati rabbi, kemudian dia menghadap ya Allah Subhanahu wa taala. Udah pokoknya Allah kasih tuh pengalaman-pengalaman yang memang tak pernah ya dibayangkan saat itu. Jadi kekuasaan Allah, kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan itu semuanya. Ya, jadi yang enggak pernah diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain kecuali hanya kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang terakhir sampailah dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahu ma arada, maka Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad apa yang ia atau yang Allah kehendaki, min ajaibil qudrah, dari keanehan-keanehan, ajaib-ajaib kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Summa auha ilaihi ma auha, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, wa warada alaihi wa ala ummatihi khamsina salatan, kemudian Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya 50 salat fil yaumi wal lailati, ya sehari semalam. Fasa'ala min rabbihi, maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala at-tahfifa, yaitu bentuk keringanan atas ide saran daripada saudaranya, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Di langit yang ketujuh ketemu sama Nabi Ibrahim, enggak ditanya apa-apa udah. Di langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa, ditanya, "Wahai saudaraku, ya, apa yang Allah perintahkan kepada kamu?" Lalu kata Nabi Muhammad, "Sholat." Berapa kali? 50 kali. Ya. Nabi Musa kaget. "Kamu terima?" "Iya." Minta keringanan, salah minta lagi. "Umatmu nggak kuat." Umatmu tidak kuat. Ya, kalau 50 kali sholat, kita sehari semalam kagak ngapa-ngapain, sholat aja udah. Ya, kagak sempet tuh ya kemana-mana. Ya, kata Nabi Musa, "Umatmu tidak akan kuat. Ayo coba minta keringanan." Akhirnya Nabi Muhammad mendengar saran daripada saudaranya Nabi Allah Musa alaihissalam. Coba kalau Nabi Muhammad bilang, udah nggak usah, begitu. Tapi Nabi Muhammad ya dengar tuh apa yang disarankan oleh saudaranya Nabi Musa, balik lagi, diringanin, dikurangin 5, nah lumayan 45 kan, 50 jadi 45, ulang lagi, ketemu lagi sama Nabi Musa 45, kata Nabi Musa, "Wah masih banyak, minta kurangin lagi." Datang lagi 40. Terus ceritanya dalam hadis sahih itu Bapak Saudara diceritakan sampai 9 kali Nabi ya bolak-balik
dari 50 jadi 45, 40, 35, 30, ya 25, 20, 15, 10, 5, tinggal 5. Ditanya, apa yang telah Allah wajibkan kepada aku? 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, minta keringanan lagi sana. Kata Nabi Muhammad, saya udah malu udah 45 kali. Coba minta keringan lagi. Enak palingan tuh bisa 2 kali ya. Ya, enak juga itu sholat sehari semalam cuma 2 kali doang ya. Ya, kata Nabi Muhammad, udah malu saya. Udah 5. Dari 50 dikurangin 5, 5, terakhir jadi 5. Nah, seperti itu. Tapi tetap ganjaran paling sama. 5 dikali 10 berapa? 50. Makanya kita terima kasih sama Nabi Allah Musa. Ya, kalau nggak begitu, waduh, berat juga 50 ya. Nah itu, jadi itu atas ya saran dan ide dari Nabi Musa yang kemudian diterima sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pas'ala min Rabi at-tahfif. Ya, jadi Nabi Muhammad minta keringanan. Faraddaha ila khamsin, akhirnya ya diberikan keringanan sampai 5. Tuh 5 akhirnya. Wa qala ya Muhammad, dan dia bilang, ya Muhammad, hunna khamsu salawatin, itu semua yang ada 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wa kullu sholatin bi asri amsaliha, semuanya sholat-sholat tadi itu dikalikan dengan 10, berarti 5 dikali 10 tetap pahalanya 50. Ya, jadi kita ngerjain 5 waktu sama seperti 50 waktu. Makanya bersyukur kita. Ya, Allah berikan ganjaran pahala yang besar. Al hasanatu bi asyri amsalihha, 1 amal kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Tuh begitu. Nah, sholat yang pertama kali dikerjakan sholat zuhur. Sholat subuh belum. Padahal kan Nabi tadi pulangnya di malam hari. Ya, sebab memang Nabi Isra Mi'raj sebentar, nggak lama. Ada dalam satu riwayat tuh Pak, ya kasur Nabi masih anget, tempat tidur Nabi masih anget. Kan Nabi tadi tidur di situ tuh, dijemput sama malaikat Jibril, terus udah mengalami kegiatan-kegiatan lama tuh, sampai lagi itu dia pulang, ya tempat tidur masih anget. Artinya gimana? Belum lama Nabi udah pulang, ya udah kembali. Masya Allah, itu istimewa sekali. Ya, nah seperti itu. Jadi subuh belum Nabi laksanakan. Emang kenapa subuh belum dikerjakan? Karena malaikat Jibril belum datang, belum mengajarkan. Ya, jadi Nabi belum diajari sama malaikat Jibril, jadi belum sholat subuh. Nah, zuhur pertama kali yang diajarkan sama malaikat Jibril. Makanya sholat yang pertama kali Nabi kerjakan itu sholat zuhur. Habis zuhur baru asar, asar maghrib, maghrib isya, isya baru subuh, sesuai dengan ajaran malaikat Jibril. Gitu ya Bapak, Saudara. Ya karena malaikat Jibril datangnya zuhur ya zuhur, habis itu ntar asar malaikat Jibril datang, ntar maghrib. Terus rakaatnya tergantung dengan malaikat Jibril. Ya, karena zuhur 4 rakaat, ya udah sampai sekarang 4 rakaat. Ya asar malaikat Jibril ngajarin 4 rakaat, sampai sekarang 4 rakaat, dan seterusnya sampai subuh 2 rakaat. Itu semuanya atas ya perintah Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jumlahnya semuanya ada 5 waktu, rakaatnya semuanya ada 17 rakaat, 4, 4, 3, 4, 2, sehingga ya jumlahnya semuanya atas 17 rakaat. Ya, sementara sehari semalam itu hanya 5 waktu, keringanan dari 50 waktu. Cukup saya kira mengingat waktu. Nanti baru waman hamma min ummatika dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.